Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes, dosen penentu mata kuliah analisis kualitas lingkungan, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tusahra dengan NIM 14120220058. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya dengan topik kualitas lingkungan laut parameter biologi dengan gangguan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, di mana keadaan sehat suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dengan luas perairan laut mencapai 67% dari total luas wilayahnya. Di garis pantai yang panjang itu terdapat ekosistem pasang surut yang luas. Pencemaran laut menjadi masalah yang semakin serius seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan laut yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitar laut menyebabkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, dan sektor binatang laut. Maka diperlakukanlah perlindungan terhadap lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya dan rusaknya lingkungan laut, serta menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan laut. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Adapun tujuan penulisan, yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas lingkungan laut dengan parameter biologi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan laut. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang dilakukan dalam bentuk literatur review melalui penelusuran Mendeley dan Google Scholar. Adapun kriteria inklusi yang pertama yaitu artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar dan Mendeley. Yang kedua yaitu artikel atau jurnal yang membahas mengenai kualitas lingkungan laut, parameter biologi, dan dampak pencemaran lingkungan laut terhadap gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu artikel atau jurnal yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang keempat yaitu artikel atau jurnal yang dipublikasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Selanjutnya yaitu kriteria inklusi. Yang pertama yaitu artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. Yang kedua yaitu artikel atau jurnal yang tidak sesuai dengan topik studi literatur. Adapun hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci biological parameter of the marine environmental di Mendeley ditemukan hasil 3.696 dan penelusuran di Google Scholar ditemukan 17.200 dokumen. Kemudian dilakukan screening sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun 6 jurnal tersebut terdiri dari 5 jurnal internasional dan 1 jurnal Indonesia. Nah, hasil penelusuran dari Mendeley dan Google Scholar terdapat 6 jurnal sebagai berikut yang akan dibahas.
Kualitas lingkungan laut. Kualitas lingkungan laut merupakan parameter penting dan kritis karena berdampak pada kehidupan manusia dan organisme perairan laut. Kualitas air laut yang digunakan untuk biota laut dan aktivitas lain secara ideal harus memenuhi standar, baik secara fisika, kimia, dan biologi. Nilai kualitas perairan laut yang melampaui ambang batas maksimum untuk peruntukannya akan digolongkan sebagai perairan tercemar. IKL atau Indeks Kualitas Lingkungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi laut, lingkungan yang berkaitan dengan variabel kualitas air. Sebanyak 19 parameter air laut, baik fisika, kimia, dan biologi, dianalisis dan dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota laut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penurunan kualitas air laut disebabkan oleh masuknya sejumlah bahan pencemar baik disengaja maupun tidak disengaja akibat aktivitas manusia atau anthropogenic input, baik di darat, di laut maupun proses turunannya yang terjadi di udara. Akumulasi bahan pencemar yang melebihi kemampuan reservoir air laut atau bahan baku mutu dapat menyebabkan pencemaran. Lingkungan laut menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Selanjutnya yaitu parameter biologi laut. Parameter biologi perairan terdiri dari fitoplankton, kelimpahan plankton, keanekaragaman, keseragaman, dominasi klorofil A. Dalam ekosistem laut terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas producer, consumer, dan decomposer. Komponen abiotik adalah keseluruhan material tidak hidup, dapat berupa unsur-unsur hara atau nutrien, unsur organik, bahan anorganik, detritus atau faktor fisik misalnya temperatur, cahaya, densitas, tekanan, gelombang, arus, kadar garam, atau salinitas, dan lain-lainnya. Lingkungan laut dan gangguan kesehatan. Laut merupakan salah satu sumber daya paling berharga di bumi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Laut pada dasarnya adalah jalan raya yang menghubungkan seluruh penjuru dunia. Melalui jalur laut, masyarakat berbagai bangsa mengadakan segala bentuk perdagangan dan pertukaran komoditas hingga ilmu pengetahuan. Sumber daya alam harus terjamin kelestariannya, antara lain dengan tetap menjaga lingkungan laut. Pencemaran laut menjadi masalah yang semakin serius seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia. Secara khusus, polusi plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan hidup utama yang dihadapi dunia saat ini. Plastik memberikan dampak buruk terhadap keadaan dengan merusak habitat lingkungan, menjerat makhluk laut, membantu pergerakan spesies intrusif antara habitat, dan mengendap di sedimen, berkontribusi terhadap potensi pengaruh pada makhluk hidup dan berburu di hewan bintik. Polutan plastik dapat tertelan oleh ikan dan biota laut lainnya serta sulit terurai serta mempengaruhi kesehatan jika masuk ke dalam tubuh. Selain itu, merusak lingkungan ekologi kelautan jika produk plastik ini juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Bahan yang tidak mudah terurai itu tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui kualitas air laut yang digunakan untuk biota laut dan aktivitas lainnya secara ideal harus memenuhi standar, baik secara fisika, kimia, dan biologi, dan dapat dihitung melalui parameter biologi. Perairan terdiri dari fitoplankton, kelimpahan plankton, keanekaragaman, keseragaman, dominasi klorofil A, mencegah dan mengendalikan pencemaran pesisir dan laut, serta mengembangkan teknik sistem pemantauan yang lebih baik. Sangat penting untuk memahami lebih baik variasi spesial dan temporal dalam kualitas air laut. Menganalisis data real time dan dampaknya terhadap ekosistem laut memerlukan penggunaan data buoy, penginderaan jarak jauh, dan kemajuan teknologi mutakhir lainnya dalam pemantauan kualitas air pesisir dan laut. Alam bukan tempat sampah. Jadilah bagian dari solusi, bukan pembuat polusi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.